dan Belanda yang memamerkan baju baru mereka. Dan toko kanan kiri Jalan Braga ini dulunya adalah tempat dijual baju-baju khas Paris dan Belanda. Dulu di sini nih. Makanya sampai sekarang Bandung itu terkenal dengan julukan kota Paris Pancoba. Asal usulnya itu dari Jalan Braga ini. Selain asal usul jalannya, di sini juga banyak sekali toko-toko yang banyak bersejarah, yang ada sejarahnya. Salah satunya ada toko roti di depan, sebelah kanan, namanya toko roti Sumber Hidangan. Toko roti Sumber Hidangan itu didirikannya tahun 1929. Sudah lama sekali dari zaman Belanda. Nah, ini di depan yang ketutup sama lukisan-lukisan. Ini toko roti Sumber Hidangan. Didirikannya tahun 1929 dari zaman Belanda. Kursi, meja, dan etalase juga itu masih awet ya dari dulu. Mungkin ada perubahan sedikit, tapi itu masih mempertahankan zaman dulu. Selain itu juga di sini juga ada yang jualan kesenian khas Jawa Barat, wayang golek sebelah kanan. Boleh dada dulu sama bapaknya. Halo bapak. Nah, itu namanya Pak Ramdan. Oke, lanjut lagi. Nah, tahu Jurnalisa? Pernah suka lihat Jurnalisa nggak? Akan teteh bapak ibu. Nah, barusan sempat sana tuh ada kafenya Jurnalisa. Kalau misalnya belum pernah berkunjung ke sana, harus wajib ya. Itu salah satu toko yang udah modern di Jalan Braga ini. Lanjut lagi yang sebelah kanan ada gedung warna putih namanya GGN. Bukan si teteh yang lagi foto. GGN, Gedung Gas Negara. Dulu gas di Bandung itu disalurkannya lewat pipa atau bahasa Sunda paralon, lewat pipa. Tapi sekarang lebih aman ya. Sekarang sudah memakai tabung gas. Lanjut lagi, nah di depannya ada restoran. Sebelah kanan yang pakai payung merah ini namanya restoran Braga Permai. Restoran pertama dan tertua di kota Bandung. Ini didirikannya tahun 1923. Sebelum dinamakan Braga Permai, ini dulunya pakai campuran dua bahasa, yaitu bahasa Jerman dan Prancis. Tadi lihat kan ada nama asing di kacanya, itu tulisannya dibacanya adalah Moisong Bochreyen. Diambil dari bahasa Jerman dan Prancis. Barusan lihat ada Pak Le sama Bu Le juga lagi kongko ya. Nah, Braga Permai itu sekarang jadi tempat nongkrongnya Pak Le Bu Le. Sekarang di sana. Oh ya, satu lagi yang unik dari Jalan Braga. Lihat ke bawah. Jalan Braga ini unik. Dibangunnya nggak pakai aspal tapi menggunakan batu alam. Namanya batu andesit. Batu andesit ini fungsinya untuk menyerap air. Oke, lanjut lagi setelah Jalan Braga. Kita belok kiri masuk ke Jalan Sunia Raja. Jalan Sunia Raja ini adalah tempat kelahirannya dua pahlawan Bandung Lautan Api, yaitu Bapak Muhammad Ramdan sama Bapak Muhammad Toha. Nah, yang sebelah kanan ini ada hotel, namanya Hotel Kinanti atau Kedaton. Hotel Kedaton ini katanya ada sangkut pautnya sama jalan yang di atas kita ini. Namanya Jalan Piade atau Piaduk. Dijeduk, jangan kata orang Sunda. Piade itu pia artinya melewati dan de itu di atas kepala. Jadi jalan yang melewati atas kepala. Dan Kedaton itu singkatan ya dari kereta datang hayu nonton, katanya dari orang Bandung. Lanjut lagi, ini ada gedung sebelah kiri. Namanya Gedung Indonesia Menggugat. Itu adalah pengadilan pertama di kota Bandung, sekaligus menjadi tempat diadilinya Bapak Soekarno dulu. Belakangnya Gedung Indonesia Menggugat ada gereja tertua di Bandung, namanya Gereja Betel. Biasanya ciri khas gereja itu ada tanda salib ya di atas atapnya atau di atas pintu. Kalau Gereja Betel nggak punya. Dalamnya wallahu alam, saya belum pernah masuk ya. Oke, lanjut lagi sebelah kanan. Aduh, capek saja bolak-balik kanan kiri. Nah, sebelah kanan ini namanya Balai Kota. Balai Kota ini ada beberapa taman. Salah satunya ada Taman Labirin. Lalu ada lagi Taman Dewi Sartika atau Peters Park. Lalu ada lagi Taman Love. Ada juga kebun binatang mini, patung badak, patung ikan. Nah, gedung yang putih ini yang tengah-tengah ini namanya Gedung Papak atau Gedung Pakuan. Gedung Pakuan ini waktu dulu
bukan sering dipakai untuk tempat penyimpanan kopinya orang Belanda yang tadi kata saya kopi apa Kang? Kopi apa Kang? Kopi apa? Robusta. Aroma. Kopi aroma. Nah kalau yang jualnya di Jalan ABC, kalau tempat penyimpanan kopinya dulu di sini di Gedung Papak atau Gedung Pakuan. Nah di sini juga ada taman sejarah, ada juga kolam renang gratis. Oke, lanjut lagi. Nah kolam renang gratisnya tapi itu dikhususkan untuk anak kecil saja ya Bapak Ibu Abang Teteh, tidak diperuntukkan untuk orang dewasa. Nah setelah balai kota, di depan juga nanti kita bakal lewatin rumah dinas terbesar di kota Bandung, sebelah kanan. Ini namanya rumah dinas Pangdam Kodam 3 Siliwangi. Dulu waktu abad ke-18, waktu kopi masih terkenal di Priangan, ini ditempatin sama Bapak Andreas de Wilde. Beliau adalah tuan tanah terbesar kota Bandung. Tanah yang dimiliki beliau kurang lebih setengahnya atau 50%-nya kota Bandung punyanya Bapak Andreas. Gedung kopi yang disimpan di Gedung Papak tadi juga punyanya Bapak Andreas de Wilde. Lanjut lagi, nah di depan nih ada monumen. Ini namanya monumen Sister City, kerjasama atau persahabatan antara, kalau yang ini kerjasama antara kota Bandung dengan Braunschweig dari Jerman. Ada lagi yang di konteks Setiabudi, yaitu kerjasama antara kota Bandung dengan Cina. Lalu di Jalan Merdeka juga ada lagi, itu kerjasama antara kota Bandung dengan Seoul dari Korea Selatan. Lanjut lagi nah, ini ada perempatan. Kalau gitu belok kanan ke Jalan Purnawarman, di sini ada mall elektronik kedua di kota Bandung, namanya Mall BEC, Bandung Electronic Center. Di depan juga masih ada perempatan lagi, belok kanan lagi ke Jalan Merdeka. Di sana ada mall pertama di kota Bandung, namanya Mall BIP atau Bandung Indah Plaza. Tapi kita nggak belok kanan ya, takutnya minta turun. Kita belok kiri aja, masuk ke Jalan Dago. Jalan Dago ini juga sama, ada asal usulnya diambil dari bahasa Sunda lagi, ngadagoan atau bahasa Indonesianya menunggu. Kenapa menunggu? Karena dulu orang dari desa mau ke kota itu mereka berangkatnya harus sama-sama tunggu-tunggu karena takut katanya. Takutnya itu karena Dago ini dulunya adalah kawasan perbukitan, hutan belantara. Tadi enggak dari Jalan ABC ke sini jalannya agak naik turun. Menikmati cuaca yang sejuk banget di sini di Pesta Mountain. Bocor. Maaf. Nah dulu Dago ini adalah kawasan perbukitan. Makanya orang dari desa mau ke kota itu mereka berangkatnya harus sama-sama karena takutnya ditembak sama tentara penjajah atau dimakan binatang buas. Harus sama-sama. Sieun cenah. Akang teteh mun rek ka kota angkatna sareng. Sieun cenah tungguan. Kalau kata orang Sunda gitu. Nah, di Jalan Dago juga di sini ada salah satu taman tematik sebelah kiri, namanya Taman Radio atau dulunya adalah Taman Fleksi. Kalau orang Bandung asli pasti tahu sejarahnya Taman Fleksi. Dulu itu sering dipakai sama anak-anak muda untuk hal yang tidak baik. Tapi kalau sekarang, insya Allah udah nggak ada. Yang banyak main ke sana itu contohnya saya. Main ke taman-taman di kota Bandung itu untuk nyari wifi gratis. Karena sekarang kurang lebih taman-taman di kota Bandung itu sudah dilengkapi dengan wifi gratis. Salah satunya Taman Radio. Oke, masih berlanjut. Kita belok kanan masuk ke Jalan Diponegoro. Nah, ada toko ini sebelah kanan. Kalau tadi di Jalan Purnawarman itu ada mall elektronik kedua ya, namanya BEC. Nah, kalau yang ini yang pertama, namanya Dukomsel. Letak di Jalan Diponegoro. Selain Dukomsel, di sini juga ada gedung yang menjadi ciri khas atau landmarknya kota Bandung. Namanya Gedung Sate. Ada yang tahu kenapa disebut Gedung Sate? Biasanya kalau orang Bandung mah ngomong ke saya gini, Neng Utoy, itu ada tusukan sate di atas atapnya katanya. Tapi katanya saya, bukan ibu, itu sama sekali bukan tusukan sate. Tapi yang jadi penusuknya itu adalah penangkal
petir. Kalau untuk yang bulat-bulatnya yang jadi satenya itu adalah bunga lotus. Dan bunga lotus itu menurut orang Tionghoa adalah simbol dari perdamaian. Simbol dari perdamaian. Kalau untuk jumlah bunga lotusnya nanti kita hitung bareng-bareng. Takutnya saya nyebutin 5, pas dihitung 7 sebut soto ya Kang ya. Jadi nanti kita hitung bareng-bareng aja. Oh ya, saya mau tanya dulu, ini orang Bandung semua? Bukan. Bukan? Dari mana Kang? Tamanukan, Subang. Dari mana? Tamanukan, Subang. Subang. Bapak dari mana Bapak? Wah, Sunda kendehnya Pak. Jadi saya sedikit-sedikit ngomong bahasa Sunda, ngerti ya Pak? Ya Kang ya? Saya campur ngomongnya. Nah ini sudah termasuk bagian dari gedung sate. Masih sebagiannya. Nanti kita lewat depannya, dihitung bareng-bareng bunga lotusnya ada berapa. Boleh dihitung dulu ada berapa bunga lotusnya. Ada berapa Bapak? 5, 6. 6. Betul sekali, ada 6 ya. Ada 6 itu merupakan modal awal dari pembuatan gedung sate, yaitu sebesar 6 juta gulden. 6 juta gulden kalau dirupiahkan mungkin sekitar 44 miliar rupiah dulu itu. Tapi kalau sekarang mungkin sudah triliunan. Tadi depannya seberangnya gedung sate ada lapangan, namanya lapangan Gasibu, singkatan dari Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Lanjut lagi sebelah kanan, ini ada taman tematik lagi, namanya Taman Lansia. Taman Lansia ini memang dulu diperuntukannya untuk lansia. Tapi sekarang yang banyak main ke sana anak-anak muda seumuran saya, anak TK, anak PAUD. Mereka yang sering main ke sini karena daya tariknya apa? Ini satpamnya. Satpamnya Taman Lansia ini unik ya. Satu-satunya. Ada ya tuh dinosaurus, dadah dulu. Kalau anak-anak biasanya gitu, kalau main ke Taman Lansia pasti daya tariknya itu dinosaurusnya. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau kita masuk kawasan ini, di sini itu ada satu tempat yang sangat terkenal, namanya Pasar Cisangkuy, yang terkenal dengan yogurtnya. Udah kelihatan pelangnya? Nah ini, terkenal dengan yogurtnya. Saya belum update lagi harganya berapa, aduh, gara-gara corona. Belum update lagi harganya berapa. Nah ini juga sebelah kanan masih kawasan Taman Lansia ya. Ini Taman Lansia ini memang cukup luas, cukup luas. Oke, lanjut lagi. Di depan udah kelihatan belum ada pasar? Ada pasar. Kelihatan Pak? Nah itu sama orang Bandung disebutnya Pasar Sogo Bapak. Pasar Sogo singkatan dari shopping bari Cingogo katanya Pak. Shopping sambil jongkok katanya. Karena memang kalau sekarang udah pada beres-beres. Kalau tadi pagi masih banyak yang jualan. Ya biasanya yang sering datang ke sini itu bapak-bapak. Iya. Bapak, nah di sana ini tempat dijualnya barang-barang bekas tapi yang masih layak pakai. Selain Pasar Sogo, di sini juga ada satu tempat, satu sekolah yang sangat fenomenal pada zamannya. Ini, nah sebelah sana, sebelah kanan di depan. Itu tempat syutingnya Dilan. Akang Tata tahu Dilan? Pasti dong ya, siapa sih yang nggak tahu Dilan? Nah ini SMA Negeri 20 Bandung ini bekas tempat syutingnya Dilan tahun 1990 sama 91. Wah hebat ya, Bandung memang kota bersejarah. Gak cuma sejarahnya, banyak juga hal baru tuh. Salah satunya ini. Tapi sebelum jadi tempat syuting Dilan, ini dulunya SPG 2 atau Sekolah Guru 2 di sana itu. Lanjut lagi, seberangnya Sekolah Dilan, ini ada masjid, namanya Masjid Istiqomah. Di sini juga ada sekolah dasarnya. Tapi sebelum jadi masjid, dulu di sini terdapat patung. Punten ya, mohon maaf.
patung dua pria tanpa busana. Pernah lihat atlas nggak? Patung atlas yang laki-laki bawa globe di belakang punggungnya, kurang lebih seperti itu. Tapi mereka nggak gendong globenya. Mereka itu lagi teleponan, dihalangin sama globe. Tapi tanpa busana mereka itu. Nah, saya mau tanya lagi, kita jeda dulu sejarahnya, Bapak Ibu. Dari luar kota kan? Akang Teteh dari luar kota naik bandros berarti baru pertama kali ya? Ya. Betul? Baru pertama kali, nggak apa-apa, saya maklumin. Tapi kalau orang Bandung ya naik bandros baru pertama kali, aduh kata saya mah kabina-bina. Kabina-bina. Kalau kata saya mau kudet, kurang update. Karena kenapa? Bandros itu kan sekarang sudah terkenal di mana-mana ya, Bapak Ibu, Akang Teteh. Betul? Sering lihat di TV kan? Kemarin juga ada ya. Ya, memang sekarang ini bandros menjadi ciri khas kota Bandung. Katanya kalau misalnya main ke Bandung itu nggak afdal kalau belum naik bandros. Jadi kalau misalnya di rumah, pulang ke rumah nanya, teh akang naik bandros teh gimana? Hanya gitu jangan gitu bu, biar gitu sejarah. Bukan pusing, tapi ada jalan-jalannya, ada senangnya, ada pelajarannya juga. Ada pelajarannya juga. Nah, oke, lanjut lagi sejarahnya. Kita sekarang ini masuk kawasan Jalan Lombok. Jalan Lombok, keren ya. Naik bandros 20.000 nggak cuma keliling kota Bandung, tapi kita juga keliling Indonesia. Tadi kita lewatin Jalan Riau. Sekarang kita lewatin Jalan Lombok. Kalau ngomongin soal Jalan Lombok, di sini itu ada satu kuliner yang sangat terkenal. Jadi ciri khasnya Jalan Lombok. Namanya Lomi Lombok. Lomi Lombok. Selain Lomi Lombok, di sini juga ada restoran dari luar. Nah, ini yang sebelah kanan. Ini restoran makanan khas Jepang, namanya Kashimura. Tapi nggak pakai H ya, soalnya mahal. Ya, soalnya mahal. Jadi Kashimura aja nggak pakai H. Nah, Jalan Lombok itu memang terkenal dengan kulinernya. Salah satunya Kashimura, lalu ada Lomi Lombok di depan nanti. Nah, udah kelihatan banyak orang yang ngantri sebelah kiri. Nah, ini wah, ngantri banget. Dulu terakhir saya beli itu 22.000, mungkin sekarang 25.000. 25.000 mungkin. Oke, setelah Jalan Lombok kita belok kanan masuk ke Jalan Aceh. Jalan Aceh. Nah, di Jalan Aceh ini ada satu rumah yang sangat terkenal, pernah dijadikan film horor. Ada dua rumah, yang satu di Bandung, satu lagi di Bekasi. Ini horor, tapi kalau yang di Bandung menurut saya nggak horor. Namanya Rumah Kentang. Pernah dengar kan Kang Teteh ya, Bapak Ibu? Nah, rumah kentangnya sebelah kanan. Ini horor nggak? Nggak ya, nggak sama sekali ya. Tapi kalau yang di Bekasinya itu kata saya horor banget. Kalau yang ini sekarang ada yang nempatin, ini dipakai untuk sekretariat. Tapi orang Bandung percaya mitosnya itu rumah kentang itu masih ada hubungannya dengan gedung yang belakang saya ini. Namanya Gedung Kodiklat AD atau tempat pendidikan TNI Angkatan Darat. Dulunya ini adalah Yarbers. Yarbers ini tempat diadakannya acara tahunan atau pasar tahunannya orang Belanda. Nyambung sama rumah kentang, kenapa? Acara tahunannya di sini, masak-masaknya di rumah kentang. Satu waktu pas acaranya lagi diadain, ada satu pelayan lagi masak kentang di kuali yang gede, dan masaknya itu sambil gendong anak kecil. Nah, si pelayan itu nggak tahu jatuh, nggak tahu gimana, si anaknya yang digendong sama dia itu jatuh ke dalam kuali, kerebus sama kentang-kentangnya. Dan makanya terkenal dengan hantu kentang. Tapi itu mitosnya ya. Itu mitosnya yang orang Bandung percaya. Selama saya kerja di Bandros, katanya juga kalau maghrib lewat sana pasti suka kecium bau kentangnya. Tapi selama saya kerja di Bandros, saya belum pernah ngalamin. Alhamdulillah, jangan deh. Oke, lanjut lagi. Nah, yang sebelah kanan, ini adalah satu-satunya taman berbayar di kota Bandung. Namanya Taman Lalu Lintas. Taman Lalu Lintas ini bagus banget, bagus sekali untuk edukasi anak-anak.
Bagi ibu nih, ibu yang punya anak kecil, bawa anak-anak ke sini cocok banget Bu. Nanti kalau sudah dibuka, tamannya ada boleh main ke sini. Di sini juga nanti ada pesawatnya, gede. Ini bayarnya murah meriah ya Bapak Ibu. Hari biasa Rp5.000, Sabtu Minggu Rp7.000, dan kalau hari Jumat itu tutup. Tuh pesawatnya di depan ada. Ini bukan asli ya, ini asli disumbangkan dari TNI Angkatan Udaranya. Lanjut lagi. Nah, ini masih berhubungan sama Taman Lalu Lintas. Ada patung sebelah kanan. Namanya patung Insinyur Hanasution. Beliau adalah ayah dari Ade Irma Suryani, nama lain dari Taman Lalu Lintas. Pasti tahu dong ya ceritanya. G30 SPKI. Ya. Lanjut lagi. Yang sebelah kiri belakang saya. Ini adalah SMP Negeri 2 Bandung. Didirikan tahun 1913, memadukan antara arsitektur Belanda dan Betawi. Ciri khasnya orang Betawi itu kayak kuncup masjid, tapi balik ke bawah ya. Itu ciri khasnya orang Betawi. Dan di sana juga bekas sekolahnya Bapak Ridwan Kamil. Masih lanjut, yang sebelah kanan. Ini namanya kantor pusat Balai Keselamatan. Sekarang, tapi dulu waktu penjajahan Jepang, ini dipakai untuk panti asuhan. Khusus untuk kaum perempuan sama anak kecil saja. Kalau untuk kaum laki-lakinya, mereka dipisahkan. Saya cerita sedikit, dipisahkannya itu dalam satu rumah ditempatin sama 50 orang. Bayangin, satu rumah petak diisi sama 50 orang. Kalau kata orang Sunda mah pasedak-sedak sana. Pasedak-sedak. Nah kayak gitu. Dan mereka juga bahan makanan yang dipasak sama Jepang itu sangat terbatas. Mereka mau bikin roti aja, bentar ya, bukannya saya jeruk, sampai pakai air seninya sendiri. Saking dibatas bahan makanan sama pihak Jepang. Oke, masih lanjut. Akang suka nonton bola. Bapak suka nonton bola, Pak? Pasti tahu Persib Bandung ya, Pak ya? Tahu patung yang di depan patung siapa, Pak? Ini legendanya Persib. Namanya patung Bapak Ajat Sudrajat. Tapi orang Bandung sering bilang juga patung Robi Darwis. Tapi yang betul itu patung Ajat Sudrajat ya. Nah sebelahnya patung Bapak Ajat. Itu ada masjid lagi yang kayak Masjid Al-Imtijaz tadi. Sama, Masjid Al-Imtijaz juga didirikan sama Bapak Karim. Bapak Karim orang Tionghoa Muhalam. Nah barusan masjid sama patung Bapak Ajat itu masuk kawasan Jalan Tamblong yang diambil dari nama orang Tionghoa yang punya toko mebel daerah sini. Namanya Bapak Tanlong. Bapak Tanlong. Tapi kenapa dari Tanlong jadi Tamblong? Katanya orang Sunda bilang Tanlong itu pabelit. Pabelit jadi ditambahin huruf B. Jangankan nama jalan ya Bu ya. Nama makanan aja orang Sunda biasanya disingkat ya Bu. Betul? Kayak cireng, aci digoreng, cilok, aci dicolok. Jangankan nama makanan deh, nama jalan. Handuk aja orang Sunda mah jadi handuk. Sendal jadi senal. Main bola jadi main bal. Orang Sunda gak mau susah. Nah, Bapak Tanlong juga sangat berjasa sekali waktu diadakannya konferensi Asia Afrika karena beliau menyumbangkan sebagian kursi dari toko mebelnya ke Gedung Merdeka waktu diadakannya konferensi Asia Afrika. Makanya untuk mengenang jasa-jasanya diabadikan lewat nama jalan. Masih lanjut, yang sebelah kanan ada hotel. Ini hotel yang cukup tua, bukan tertua ya, namanya Hotel Pramagran Preanger. Hotel Pramagran Preanger ini masih mempertahankan gaya arsitektur zaman Belanda. Namanya Art Deco atau arsitektur decoration. Jadi arsitektur decoration adalah banyak jendelanya. Ini masih pinggirnya. Nanti kita belok kanan masuk ke Jalan Asia Afrika. Kita lihat depannya penuh dengan jendela. Betul? Ini depannya Art Deco. Yang ciri khasnya adalah banyak jendelanya. Selain Hotel Pramagran Preanger sebelah kanan nih ada monumen titik 0 km Kota Bandung. Tempat awal berdirinya Kota Bandung tahun 1810 itu di sana.
didirikan sama patung yang rambutnya jabrik, Bapak Herman William Tenders. Beliau adalah gubernur Bandung waktu penjajahan Belanda. Nah, kalau hotel yang sebelah kiri, ini baru hotel pertama dan tertua di kota Bandung, namanya Hotel Savoy Homan. Didirikan sama keluarga Homan dari Jerman. Lanjut lagi, yang sebelah kanan, ini namanya Gedung Merdeka. Gedung Merdeka tempat diadakannya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, kalau trotoar ini itu orang Bandung sering bilangnya kawasan aura negatifnya kota Bandung. Karena barusan lihat ada pocong. Nah, itu si pocong kuntilanak, palak, mereka sering nongkrongnya di sana. Dan saya baru pertama kali lihat pocong pakai sandal jepit. Pakai sandal jepit, ternyata pocong juga bisa kepanasan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau yang sebelah kiri ini Masjid Agung atau alun-alun kota Bandung. Tiap kota harus punya alun-alun ya, harus punya alun-alun karena itu ciri khasnya alun-alun. Gimana Bapak Ibu akan teteh naik bandros semangat? Gimana? Biar kan? Nggak apa-apa, pusing asal jangan ngantuk. Asal jangan ngantuk. Di bandros itu dilarang untuk tidur. Oke, bentar lagi kita nyampe. Oh, nggak kerasa ya, 20.000 kurang lebih perjalanan 1 jam. Udah mau nyampe lagi. Kita belok kiri. Nah, kalau jalan ini biasanya kalau saya bawa ibu-ibu itu ribut di sini. Ribut di sini. Neng, investasi dulu neng utoy sana. Kunaon gitu Bu, eta emas sungkul sana. Nah, di sini banyak toko emas. Ah, ibu-ibunya. Apalagi ibu-ibu arisan. Mereka suka ribut. Tapi bukan itu yang pentingnya. Di sini terdapat 2 makam. Salah satunya, nah kalau kita ke sini ke belakang Masjid Agung, di sana ada makam Bupati Bandung waktu penjajahan Belanda dulu. Tadi lihat gak waktu di monumen titik 0 sebelahnya patung rambut jabrik ada yang pakai belangkon. Nah itu Bapak Wiranata Kusuma 2 itu adalah Bupati Bandung waktu penjajahan Belanda dulu. Selain itu juga di depan nih masih ada gabura lagi. Ini makamnya pahlawan wanita dari Bandung. Udah dibaca siapa namanya? Dewi Sartika. Nah, betul sekali. Makamnya Raden Ibu Dewi Sartika itu di sana. Kita belok kiri masuk ke kawasan Pasar Ciguriang. Pasar Ciguriang dulunya sebelum dibakar sama penjudi namanya Muhada. Dia itu suka judi di sini. Satu waktu judinya kalah sama teman-temannya, ngebakarlah Pasar Ciguriang sampai hangus total. Tapi memang dibangun lagi, cuman dipindahkan ke pasar baru. Kalau sekarang di sini jadi mall-mall modern kayak King, Jogja Kepatihan diskon 70%. Nah, ini Jogja Kepatihannya. Ada juga Ria Busana, tempat ibu-ibu nyari diskonannya Bu ya. Betul? Oke, Pasar Ciguriang juga ini menjadi pembahasan terakhir saya di Bandros. Sebelum turun, saya mau minta maaf terlebih dahulu. Barangkali penjelasan saya masih ada yang kurang atau tutur bahasa saya masih ada yang kurang enak didengar. Saya mohon maaf. Namanya juga manusia, banyak salah banyak besar, saling memaafkan ya Bapak Ibu, betul? Dan saya juga mau mengingatkan, kalau berkunjung ke Bandung, jangan lupa naik Bandros. Bagi yang sudah naik Bandros, jangan sekali-kali bilang bosen ya. Apalagi orang Bandungnya harus naik Bandros beberapa kali. Jangan kalah sama yang dari luar kota Bandung. Karena tadi kata saya, Bandros itu sekarang sudah menjadi ciri khas kota Bandung ya. Jadi kalau main ke Bandung, belum afdol rasanya kalau belum naik Bandros. Kalau begitu terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.